Ibu datang dari rumah yang punya aktivitas, berangkat untuk merayakan gembira atas kelahiran Nabi. Semua pagi hari ini berkumpul. Kalau dijawab, emang yang nyuruh siapa? Saya orang ada videonya. Ibu gembira memperingati kelahiran Nabi. Tolong dijawab, Bapak juga dijawab. Yang nyuruh kita peringati Maulid Nabi siapa? Ada ngomong. Yang nyuruh kita memperingati gembira atas kelahiran Nabi siapa? Kenapa saya tanya demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah? Sebab demi Allah inilah pertanyaan yang setiap tahun selalu muncul di tengah-tengah kita. Dan kita nggak bisa mungkin ada saudara kita yang alergi dengan peringatan Maulid Nabi. Betul? Katanya peringatan Maulid Nabi itu bid'ah, nggak pernah dicontohkan oleh Nabi. Sehingga inilah pertanyaan yang selalu muncul di tengah-tengah kita ketika kita merayakan dan mengagungkan kelahiran Nabi. Hei kalian yang datang memperingati Maulid Nabi, siapa yang menyuruh kalian memperingati Maulid Nabi dan gembira atas kelahiran Nabi? Maka kalau ada yang berani bertanya demikian, siapa yang menyuruh kita untuk memperingati Maulid Nabi, maka jawab dengan tegas, yang menyuruh kita bukan Nabi, bukan para ulama, bukan aulia, melainkan yang menyuruh kita langsung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyuruh kita gembira kelahiran Nabi siapa Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kelompok sebelah kita kadang-kadang dikit-dikit dalil. Mana dalilnya? Kadang-kadang kalau kita kasih dalil dia aja nggak ngerti. Kadang kita suruh baca kitab kuning aja nggak ngerti. Nggak pernah mondok, nggak pernah pesantren, tiba-tiba jadi kiai, jadi ustaz, keluarin fatwa seenak jidatnya sendiri, sehingga amalan orang sering dia bid'ah-bid'ahkan. Betul apa enggak? Nggak pernah ngaji, ngajinya cuma lewat kabar, ya tubuh, YouTuber. Selamanya cuma lewat YouTube doang. Maka hati-hati dalam kitab Ta'alim dikatakan man ta'allama al-'ilma bila syai'in fa syai'uhu syaitan. Barang siapa yang menuntut ilmu tanpa didampingi oleh seorang mu'allim, seorang guru, maka setan yang akan menjadi guru mereka. Kenapa demikian? Setan itu paling senang melihat orang bodoh dan belajar. Dibuat salah dalam menafsirkan Al-Quran, dibuat salah dalam menafsirkan hadis, sehingga menafsirkan ayat Quran seenak perutnya sendiri. Ini mau terjadi fenomena ini di zaman sekarang. Maka itulah pertanyaan yang selalu muncul di tengah kita. Kalian kalau memang ini perintah dari Allah, mana dalilnya? Silahkan buka dalam surah Yunus ayat 58. Allah dengan tegas menyampaikan, Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Diawali dengan kalimat fi'il amr dalam kaidah ilmu nahwu sharaf. Kalimat fi'il amr itu adalah kalimat perintah. Dalam kaidah usul fikih dikatakan al-amru yadullu lil wujub. Setiap perintah itu mengandung makna wajib. Berarti kalau Allah memerintahkan kepada kita, wajib hukumnya untuk tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya apa perintah Allah pada ayat ini? Bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ini Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu agar mereka berbahagia di saat mereka menyambut dan mendapatkan rahmat darimu. Pertanyaan saya mohon maaf tolong dijawab. Rasulullah dilahirkan ke muka bumi ini untuk kita umat Islam dan umatnya rahmat atau bukan? Rahmat atau bukan? Berarti yang menyuruh kita gembira menyambut rahmat Allah siapa? Allah. Diperkuat lagi dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Allah menyampaikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat yang paling besar bagi seluruh alam semesta ini. Kemudian dua ayat ini digabungkan oleh para ulama, kemudian dijadikan dasar hukum istinbat bahwasanya peringatan Maulid Nabi, gembira atas kelahiran Nabi, nas perintahnya langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini paham dulu? Insyaallah. Ibu keluarga begitu ngerti apa kan? Keluarga itu dengerin saya, ngeliatin saya dulu. Saya mau ngapa kira-kira barusan tadi? Begitu dah. Perintahnya siapa yang menyuruh kita peringatan Maulid Nabi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua yang mereka lontarkan kepada kita. Emang kalau ini peringatan Maulid Nabi pernah nggak
berarti kelihatan itu orang kopinya kurang kental. Masya Allah. Ya, ngomongin kopi nggak ada kopi. Pengen ngopi ya? Aki-aki bebuntelan. Bahkan kalau kita hitung-hitungan peringatan Maulid Nabi yang kita laksanakan itu telat dengan Rasulullah, ketinggalan dengan Rasulullah. Kalau kita baru setahun sekali ketika datang bulan Rabiul Awal itu baru ke masjid musola lalu berbondong-bondong memperingati Maulid Nabi, betul tak Bu? Tapi Rasulullah berbeda caranya dengan kita. Nabi bukan setahun sekali, bahkan Nabi itu merayakan kelahirannya seminggu sekali. Saya berbicara demikian bukan tanpa dalil, dan ini hadisnya sahih. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Su'ila an shaumil Isnin wal Khamis." Ketika Nabi ditanya tentang kebiasaan Nabi berpuasa di hari Senin dan Kamis, "Kenapa ya Rasulullah engkau selalu berpuasa di 2 hari itu?" Apa jawaban Nabi? "Dzaka yawmun wulidtu fihi wa yawmun bu'itsu fihi wa yawmun ursila alaihi." Aku berpuasa di hari Senin karena hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan di muka bumi ini, dan di hari Senin pula lah Allah mengutusku menjadi seorang nabi, dan di hari Senin pula lah Allah menurunkan wahyu Al-Quran kepadaku. Berarti Rasulullah merayakan kelahirannya sama dengan kita. Bahkan Rasulullah malah seminggu sekali merayakan kelahirannya. Lalu ketahuan tuh orang nggak pernah ngaji kalau bilang Rasulullah nggak pernah merayakan kelahirannya. Ini pentingnya kenapa saya ajarkan ini kemudian di mukadimah setiap saya tausiah tentang Maulid Nabi, supaya kita semua paham makna dari Maulid Nabi dan siapa yang nyuruh kita, bahkan siapa yang mencontohkan kita untuk merayakan peringatan Maulid Nabi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajar kalau kita senang dengan peringatan Maulid Nabi, betul Bu? Ibu senang nggak dengan peringatan Maulid Nabi? Senang aja atau senang banget? Kenapa ibu senang dengan perayaan Maulid Nabi? Karena kalau kita buka sejarah Bapak Ibu sekalian, seharusnya yang antusias memperingati Maulid Nabi itu adalah kaum perempuan dibandingkan kaum laki-laki. Kenapa demikian? Sebab mohon maaf, sebelum Rasulullah diutus menjadi seorang nabi, itu memprihatinkan nasib perempuan. Dilahirkan hanya untuk melahirkan sebagai alat pemuas nafsu laki-laki. Kalau kita buka sejarah zaman jahiliyah, Masya Allah Pak, Bu, perempuan itu yang hamil, kalau lahir anak perempuan langsung dibunuh hidup-hidup. Saking malu dan aibnya punya anak perempuan. Nggak usah jauh-jauh di Arab, di Indonesia sendiri. Kalau kita buka sejarah di Jawa, raja-raja Jawa zaman dahulu itu pelihara selir seenaknya dulu. 10, 20 perempuannya dikentengin dulu. 1003 campur odol. Ya Allah. Murah banget, nggak ada artinya. Dan dinasti Kaisar, apa namanya, Raja Turki itu pelihara haram sampai ratusan. Bahkan yang mencengangkan dinasti Ming terakhir kerajaan Cina itu bangun istana sebanyak 1000 kamar. Itu kenapa raja bangun istana sampai 1000 kamar? Masya Allah, itu raja bininya ada 1000 kamar. Saya mau tanya, Pak RT punya bini 1000 kuat nggak kira-kira? Kuat nggak Pak RT? Aku aja bingung. Saya cuma nggak habis pikir itu raja kalau memang bininya beneran sampai 1000, itu kira-kira kapan raja sempat pakai powernya Pak? Bininya 1000 baru keluar dari kamar 1, masuk lagi kamar kedua, kapan dia sempat pakai celananya? Rasulullah pernah melihat ini. An-nisa'u imadul bilad, perempuan adalah tiangnya negara, jangan diperlakukan seperti itu. Dan ketika Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi, disitulah mulai derajat seorang perempuan diangkat. Alhamdulillah. Dan terbukti ketika sahabat ada yang nanya, "Ya Rasulullah, saya ini punya kedua orang tua yang masih ada. Kalau saya harus dulukan mana yang lebih aku taati, aku muliakan, antara bapakku dengan ibuku?" Rasulullah jawab apa yang pertama? Ibumu. Yang pertama siapa? Ibu. Kedua. Ibu. Ketiga. Ibu. Keempat. Bapak. Ibunya berapa? 3. Bapaknya? Coba sekali lagi biar bapaknya. Oke, masih ada yang berikutnya. Coba sekali lagi. Yang pertama siapa? Kedua. Ketiga. Keempat. Ibunya berapa? Bapaknya? Bapak mau Pak? Ibu mau. Ibunya 3, bapaknya 1. Mau? Bukan ibu yang mau tadi. Ibunya berapa? Bapaknya? Nah, saya itu kena di bapaknya.
bapaknya satu itu namanya istri. Kalau satu itu bukan istri tapi iswan. Kalau dua Istri. itu nggak dengan tiga apa satu? Enggak. Enggak. Makanya mohon maaf ibu-ibu kalau ngomongin kayak gini biasanya laki-laki itu paling depan, bener nggak Bu? Emang. Bener apa benar? Laki-laki kalau di mana-mana kadang-kadang suka maunya menang sendiri. Karena ini ada satu ayat yang paling disebut oleh kaum laki-laki dan sebaliknya ayat ini paling digedekin oleh kaum perempuan. Saya baca ayatnya, tolong ibu bapak jawab Allah dengan keras, setuju? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisaa masna wa thulatha wa ruba'. Ibu kompak banget jawab pokoknya ngerti artinya enggak? Ibu saya kasih tahu ketika kita ada mendengarkan orang membaca ayat Al-Quran, kita menjawab dengan kalimat Allah, 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 itu berarti sama saja kita mengaminkan wahyu Allah. Ngomong-ngomong ibu tadi Allahnya kenceng banget, ngerti artinya apa enggak? Ini saya kasih tahu Bu artinya. Fankihu ma taba lakum minan nisaa. Nikahlah olehmu wahai laki-laki perempuan yang kalian sukai. Itu tadi jawaban. Enggak. Enggak sih, enggak. Parang ayat berikutnya ibu main angin aja. Masna wa thulatha wa ruba'. Tinggal pilih wahai laki-laki perempuan yang kalian sukai. Kalau kurang satu, silahkan dua, silahkan tambah lagi, tiga, silahkan tambah lagi, empat. Itu tadi jawaban. Kan ada ayat akhirnya, Tad. Main angin aja hati-hati. Bu, ibu jangan sewot tempat lihat saya jadinya. Ibu mohon maaf sekarang demikian saya belain. Banyak laki-laki yang egois motong ayat ini cuma sampai di sini, betul nggak? Padahal ayat ini belum titik, masih koma, masih ada kelanjutannya. Sekarang tolong saya lanjutkan ayatnya. Ibu jawab Allah yang lebih Kencang. tujuh. Jangan ragu di belakang. Bener. Ya Allah memberikan penegasan kepada kaum laki-laki. Apa kata Allah? Wa in ma'intum an la tawhidu fawahidah. Allah. Yang masih ragu jawab Allah bakal disabda. Allah. Apa kata Allah di ayat berikutnya? Wahai laki-laki, jika kalian tidak sanggup berlaku adil, maka pesan dari Allah cukup satu saja. Luar biasa. Sekarang saya mau tanya ibu-ibu, tolong jangan ada yang tak jawab. Jawab dengan jujur. Emang ada laki-laki di dunia ini yang sanggup berlaku adil? Enggak. Gak bakalan ibu nemuin kecuali yang lagi ngomong. Wow. Makanya kan laki-laki kalau diajakin ngomongin masalah begitu doyannya luar biasa. Kadang-kadang suami itu Bu, keluarnya pamitnya mau cari kerja nggak tahu dia cari bini lagi. Ada di sini. Ada di sini. Dan petunjuk yang mana? Keluar pamit cari kerja nggak tahu dia cari bini lagi. Makanya mohon maaf, saya dari dulu paling najis, ambil-ambil dari dulu nggak pernah sama laki-laki. Ini apa jadi ngomongin lagi? Kita kembali lagi ke tema. Rasulullah sangat memuliakan kaum perempuan. Maka wajar kalau perempuan itu yang paling antusias ketika hadir di majelis taklim. Bahkan mohon maaf saya cerita Bapak Ibu sekalian, saya punya majelis taklim di Sukabumi, Baru dan Sukajaya yang saya kira sampai detik ini ada 32 majelis taklim di Sukabumi. Bahkan saya selepas acara ini saya langsung ke Sukabumi. Yang saya kagum dan luar biasa kepada ibu-ibu majelis taklim di tempat saya ini, setiap hari nggak pernah libur ngaji di majelis taklim. Dari hari Minggu ketemu sampai hari Senin. Dan yang saya kagum lagi, setiap hari ngaji, setiap hari seragamnya ganti-ganti.
Iya. Kalau nggak ganti bau Tad. Saya pernah datang di hari Senin Sabtu masjid seragamnya merah semua. Begitu hari Selasa seragamnya hijau, hari Rabu seragamnya kuning, hari Kamis seragamnya oranye, hari Jumat seragamnya putih, hari Sabtu kombinasi atasannya merah bawahannya putih. Bendera. Begitu jalan rame-rame di pertigaan ketemu dia tinggal di kerek doang. Seragamnya rupa-rupa, suaminya di rumah paru-paru. Kenapa paru-paru? Gak taunya ada ikan gabus mati yang pada jelantah. Baju bagus boleh ngutang. Ada yang begitu ibu-ibu. Makanya saya tadi begitu datang, saya langsung gak pernah berhenti. Mata saya melihat tim hadroh tadi luar biasa. Ibu-ibu itu Pak, mohon maaf, itu saya ceritain ibu-ibu dulu ya Pak ya. Ibu-ibu itu di mana-mana kalau masalah selawatan paling lompat. Bapak saya yakin kalau disuruh selawatan kayak ibu-ibu nggak sanggup. Benar nggak Pak? Selawatan kayak ibu-ibu tadi saya dengerin apa? Gol segala tadi apa anda? Gol. Kalau tidak ibu. Cool. Gol Ibu-ibu itu di mana-mana kalau suruh selawatan paling kreatif Pak. Kalau bapak-bapak dari musola ke masjid saya temuin rata-rata selawatannya begitu. Hampir setiap musola, masya Allah nggak berubah dari zaman saya kecil begitu selawatannya. Salatullah, salamullah, ala Rasul. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Nanti malam Jumatan di Asinan habis selesai baca rawih berdiri mahalul qiyam yang dibaca itu lagi.